Serial Rukun Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Insyaallah taala kita akan melanjutkan serial kajian kita tentang rukun iman. Kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Tidak sah iman seorang hamba sampai dia mengimani tentang malaikat. Siapa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka banyak, tapi mereka tidak memiliki hak untuk diibadahi. Karena yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Iman kepada malaikat mencakup beberapa hal. Yang pertama, mengimani bahwa mereka ada. Kita meyakini bahwasanya para malaikat itu ada. Mereka memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis. Ya, bahwa mereka adalah makhluk yang kuat, bahwa mereka bersayap dan lain sebagainya. Tidak seperti ucapan ahli filsafat yang mengatakan bahwasanya malaikat adalah ruh tanpa jasad. Atau yang mengatakan bahwa mereka adalah simbol kekuatan dari manusia. Ini adalah pemikiran filsafat yang sesat dan menyesatkan. Yang kedua, di antara bentuk iman kepada malaikat, kita mengimani nama-nama mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Seperti Jibril, ya, Israfil, Mikail, Munkar dan Nakir. Ini nama-nama malaikat disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, maka kita pun mengimaninya. Ya. Adapun yang tidak disebutkan namanya, maka kita mengimaninya secara global saja. Ya, mengimaninya secara global saja. Tidak boleh bagi kita memberi nama-nama yang tidak ada dalilnya. Seperti sebagian orang menamai malaikat pencabut nyawa dengan Israel. Ini tidak ada dalilnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Yang benar, kita namai malaikat pencabut nyawa, malaikat maut. Ya, adapun penamaan dengan malaikat Israel tidak ada dalilnya. Yang ketiga, di antara bentuk iman kepada malaikat adalah kita mengimani ya tugas-tugas mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Misal, ya Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada para nabi dan rasul. Ya, Mikail bertugas untuk menurunkan hujan. Israfil untuk meniupkan sangkakala, ya, dan lain sebagainya. Munkar dan Nakir untuk memberi pertanyaan ya kepada mayit di alam kubur dan lain sebagainya. Adapun yang tidak ada dalilnya tentang tugas-tugas malaikat, kita imani secara umum, secara global bahwa para malaikat tugasnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala begitu perhatian kepada hambanya sehingga ya mengutus para malaikat untuk ya kemaslahatan kita sebagai manusia. Demikian juga di antara buah manis dari iman kepada malaikat, ya kita mencintai para malaikat. Demikian juga berusaha untuk meneladani dan meniru sifat-sifat malaikat yang baik yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menambahkan iman pada diri kita, menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita di atas iman, ya, baik iman kepada Allah maupun iman kepada malaikat, iman kepada para nabi, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Wassallallahu wasallama
ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.